Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai ori 212 berusia 131 hari setelah tanam. Kegiatan kali ini, Mimin akan melakukan pemetikan yang ketujuh kali. Pemetikan dilakukan pada saat cuaca cerah, agar luka yang ditimbulkan akan cepat kering, sehingga terhindar dari penyakit. Untuk pemetikan kali ini, Mimin mendapatkan 2,6 kg dari 55 batang tanaman. Dan sampai petikan ketujuh kali, rata-rata pohon cabai menghasilkan 249 gram tiap pohon. Untuk kali ini, Mimin akan membahas tentang unsur-unsur hara mikro dan perannya. Dilansir dari bumikita.id, unsur-unsur hara mikro bukanlah merupakan unsur-unsur pembangun tubuh tanaman, namun perannya penting dalam proses metabolisme tanaman. Unsur mikro ini sebagian besar berupa mineral dan logam yang tersedia secara alamiah di tanah. Namun pada lahan-lahan pertanian intensif yang ditanami bertahun-tahun, ketersediaan unsur-unsur mikro ini menjadi semakin terbatas bahkan punah. Berikut adalah unsur hara mikro di antaranya. Yang pertama adalah besi atau ferrum atau Fe. Besi dimanfaatkan tanaman dalam bentuk ion Fe3 dan Fe2. Rata besi ditemukan 0,01% dari bobot kering tanaman. Tidak mobile dalam tubuh tanaman maupun di tanah. Fungsi fisiologis besi adalah penunjang proses asimiliasi dan sebagai katalisator pembentukan klorofil. Berikutnya sebagai aktivator enzim katalase, peroksidasi, perinodek hidrogenase, dan sitokrom oksidase. Selanjutnya, sebagai pembawa elektron pada proses fotosintesis respirasi. Pengaruh besi pada tanaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan bobot kering hasil panen. Yang kedua, meningkatkan hijau daun, warna daun tampak lebih awet hijau. Yang ketiga, meningkatkan daya simpan hasil panen. Besi atau ferrum atau Fe sumbernya dari ferrosulfat FeS4, FeEDTX, FeDTPA, dan beberapa produk pupuk daun MeCROSAL. Gejala defisiensi atau kekurangan besi atau ferrum di antaranya. Yang pertama, mirip defisiensi atau kekurangan mangan Ml, yaitu klorosis dengan urat daun tetap hijau, tapi lebih merata dan meluas hingga ke daun-daun tua. Biasanya dimulai dari pangkal daun dekat tangkai. Yang kedua, rendahnya produktivitas dan daya simpan hasil panen. Yang ketiga, gejala defisiensi atau kekurangan ferrum jarang ditemukan pada tanah cenderung masam, kecuali adanya hambatan penyerapan karena pengaruh reaksi dengan unsur lain. Berikut adalah dampak kelebihan ferrum di antaranya. Yang pertama, daun berwarna oranye atau perunggu bronzin. Kadang diawali bercak-bercak coklat terutama terlihat jelas pada padi-padian. Yang kedua, pembangunan terhambat, tanaman menjadi kerdil. Yang ketiga, terjadinya hambatan penyerapan unsur hara lain. Unsur ferrum atau Fe tidak mudah bergerak di tanah maupun dalam jaringan tanaman. Sehingga bila terjadi defisiensi atau kekurangan, sebaiknya diberikan pupuk yang mengandung ferrum melalui daun agar langsung menuju sasaran dan menghasilkan efek yang lebih cepat. Ferrum atau Fe bersifat bertentangan dengan unsur mikro lain. Oleh karenanya unsur ferrum atau Fe sebaiknya diberikan dalam bentuk terbungkus dengan senyawa organik yang disebut kelat atau chelat seperti EBTX, ethylene diamine tetraacetic acid. Dengan demikian, sifat antagonis ferrum atau Fe pada pH tinggi berkurang jauh. FeBTE terdapat dalam produk Microncell. Sekian dulu pembahasan tentang besi atau ferrum atau Fe. Semoga bermanfaat. Salam bertani cabai.